Motor tua Sunari tiba-tiba saja ngadat di tengah jalan. Padahal ia sedang berkeliling menjajakan bakso dan sempol. Seolah tak mau berkompromi diajak mencari nafkah. Baru saja mulai berdagang jam 3 tadi, dagangannya pun masih banyak belum terjual. Mau tak mau, Sunari terpaksa kembali ke rumah. Waktu saya jualan keliling itu ya namanya musibah itu. Kadang-kadang di tengah perjalanan itu ban saya itu bocor kena paku itu pernah, terus rantainya putus itu ya pernah. Itu lagi pas malam hari keadaan hujan, saya itu kalau ingat itu sampai sekarang nangis. Motor mogok terjadi tak hanya sekali, apalagi kondisinya memang sering mengalami kerusakan. Namun yang menjadi masalah ketika terjadi di saat malam hari, tak ada satupun bengkel yang buka. Sunari menyadari motor satu-satunya ini memang kurang perawatan, lantaran belum ada biaya memperbaikinya. Beda dadak macet, yang bengkel ado-ado ya tutup. Terus pernah macet, Bulirejo tidak salah, itu macet, tidak bisa bunyi. Akhirnya anak sama keponakan saya tuh nyusul saya. Akhirnya gerobaknya dipindah sama motor yang lain, terus motor saya itu didorong. Itu kalau tidak salah jam 8 malam, kurang lebih ya ada 7 kilo. Akhirnya terus pulang, masih separuh lebih, saya bawa pulang, besok aku jual lagi. Pernah suatu ketika Sunari memaksakan jualan di saat kondisi hujan dengan alasan dagangan masih banyak, belum balik modal. Sayangnya, kondisi fisik lagi-lagi tak bisa diajak kompromi. Sunari akhirnya tergeletak pingsan, tak sadarkan diri. Ya tiba-tiba itu perut saya itu sakit, mual. Terus kena hujan itu saya pernah jatuh di bakong itu. Dari jualan dari JLS sana, kehujanan itu hampir setengah hari. Saya tuh masuk angin. Tapi saya tetap bertahan soalnya belum dapat uang. Tiba-tiba mata saya itu berkunang-kunang. Langsung gelap itu aja. Akibat dari dagangannya yang tak laku, tak jarang Sunari kehabisan modal untuk membeli bahan baku. Terpaksa Pak Sunari dan istri mencari pinjaman ke tetangga. Jika dirasa masih kurang, tak ada pilihan lagi selain mencari modal pinjaman ke bank. Kalau masalah buat beli bahan lagi itu tidak cukup mas, minyak itu banyak. Cari pinjaman ke bank itu, bank mingguan. Ya besar, wong ngambilnya sama 1.000 gitu, per minggunya 120 kali 10. Bakso dan sempol jualan Sunari dibuat bersama istri dan anak-anaknya. Jam 7 pagi biasanya mereka sudah memulai proses produksi. Cara membuat sempol tak terlalu rumit. Pertama, campurkan tepung terigu, ayam cincang halus, telur, bawang putih, dan daun bawang. Sedangkan untuk bumbunya, saus tiram, garam, merica bubuk, dan gula pasir. Aduk hingga rata dan adonan kalis. Sedikit adonan, bulatkan, lalu tekan-tekan agar sedikit pipih. Setelah itu, goreng sempol hingga matang dan berwarna kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Sempol pun siap dipasarkan. Dalam sehari, Sunari dan istri mampu membuat bakso sebanyak 150 porsi. Harga per porsi ia jual Rp5.000 dan untuk sempol hanya Rp500 per biji. Apalagi saya ini punya tanggungan, tetapi hari itu ada bank keliling itu datang nagih, tapi ya bagaimana, orang ya enggak ada. Seperti kata pepatah, besar pasak daripada tiang. Seperti itulah kondisi yang dialami Pak Sunari saat ini. Usahanya berjualan bakso dan sempol yang ia geluti belum juga memberikan hasil yang cukup, bahkan seringnya minus. Sebelum berjualan bakso dan sempol keliling, Sunari pernah membuka warung segala jenis makanan di rumahnya. Karena sepi pembeli, akhirnya tutup. Alasannya pun tak masuk akal. Pelanggan melihat warung Sunari selalu tutup, padahal buka. Akhirnya Pak Sunari menjajakan bakso dan sempolnya dengan cara berkeliling membawa gerobak menggunakan motor. Kemarin ke rumahmu kok tutup mau beli bakso? Kapan? Kemarin loh. Mbak buka terus kok, mau istriku yang jaga.
Tapi tutup loh. Tidak pernah tutup aku ini. Kalau aku tidak ada, istriku yang ada. Ya bilangnya itu gini, Pak Sunari kok ndak jualan di rumah? Loh, jualan dari pagi, sudah buka dari pagi. Tadi aku lewat kok ndak tahu gitu. Jika musim libur anak-anak sekolah tiba, pembeli pun semakin berkurang. Sunari akan bekerja lebih keras lagi dengan menambah rute hingga ke 9 desa. Tujuannya agar bisa menghabiskan bakso sempolnya hingga ke desa tetangga. Pernah Mas, saya itu jualan itu mulai dari rumah sampai desa Kebonsari itu dapat uang cuma 27.000. Terus pernah pas di waktu anak-anak sekolah libur, nah saya itu jualan mulai berangkat dari rumah sini jam 9 sampai rumah jam 10, pernah keliling desa. Kalau tidak salah sampai 9 atau 10 desa. Itu cuma dapat uang pertamanya itu 88.000 itu 9 desa. Sebagai tulang punggung keluarga, tak ada kata menyerah dalam kamus Sunari. Ia sadar mesti menghidupi istri, adik, dan anak-anaknya. Jika tidak bisa berjualan, maka tak ada uang untuk memberi makan mereka. Di pundak Sunarilah mereka menggantungkan hidup. Yang saya bikin sedih itu, kalau di waktu saya itu pas sakit, tidak punya apa-apa, terus padahal keluarga saya itu ibaratnya sumbernya itu cuma saya. Kalau saya ini terus sakit, ibaratnya 3 orang itu dikatakan kelaparan, itu aja Mas. Di usianya yang sudah menginjak 54 tahun, Pak Sunari sering mengalami gangguan kesehatan. Penyakit lambung yang dideritanya memaksa dirinya harus istirahat total. Ya kadang-kadang saya itu kecapean, terus saya ini punya sakit lambung, kadang-kadang kumat, sampai tidak bisa jualan itu sampai 1 minggu, bahkan sampai 2 minggu itu pernah. Sahabat Hikmah, Rasulullah SAW sangat menghargai upaya orang yang menjadi tulang punggung keluarga, terutama jerih payah suami yang menafkahi istri dan anak-anaknya. Allah menyukai orang fakir yang apik dan yang menjadi tulang punggung keluarga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena modal berjualan bakso dan sempol hasil meminjam dari bank, maka Sunari punya kewajiban membayar cicilannya setiap hari. Padahal, jika jualannya sedang sepi dan tak ada pemasukan, mereka tetap harus membayarnya. Entah sampai kapan mereka akan bisa melunasi hutang ke bank mingguan itu, seolah tak pernah akan selesai. Ya kadang orang jualan itu kadang ya sepi, kadang ya orang namanya rezeki itu kan tidak pasti. Jadi kadang ya sepi, kadang ya rame. Kalau sepi kadang tidak bisa habis, kadang ya sampai dijual bisa 2 hari, kadang tidak ada orang beli, ya kadang gimana ya, banyak saingan soalnya. Kekhawatiran akan masa depan kerap membayangi Pak Sunari. Pasalnya, anak yang ia asuh masih kecil dan masih memerlukan banyak biaya. Sedangkan dirinya tak memiliki tabungan untuk si kecil. Sebagai orang tua, Pak Sunari tak mau anaknya punya nasib yang sama dengan dirinya. Berharap sang anak jika sudah dewasa kelak akan lebih baik darinya.